Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan untuk kegiatan dari Polres Balangan ini. Yang pertama adalah kegiatan masalah pengamanan Lebaran kemarin. Jadi di operasi ketupat kemarin sudah kita laksanakan tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei. Nah, selama operasi ketupat tersebut, ini kejadian yang ada di wilayah hukum Polres Balangan, ada 1 kecelakaan sudah ditangani dan selesai. Selain itu juga ada 3 kejahatan konvensional sudah selesai juga dan 2 pengungkapan narkoba. Pada itu dalam pelaksanaan operasi ketupat. Nah, untuk kegiatan pengungkapan pada bulan Mei 2023 terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan saat ini tanggal 30 Mei itu ada 8 pengungkapan perkara kejahatan konvensional dan 3 pengungkapan untuk kasus narkoba. Dan alhamdulillah dari perkara tersebut yang kita tangani, penyelesaian kita sudah maksimal dan bisa selesai semua. Untuk teknis selanjutnya terkait dengan masalah operasi ketupat, nanti Bapak Kapokop yang akan menjelaskan. Jadi selama operasi 14 hari itu secara umum dapat kami laporkan kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Namun pada hari ketiga rekan-rekan itu memang telah terjadi 1 laka lantas antara roda 2 dan roda 6 di Jalan Ayani, Desa Timbuntulang, Kecamatan Batu Mandi, di mana dari korban roda 2 mengalami luka berat dan hari ini yang bersangkutan juga sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Bahwasanya selama di operasi ketupat itu selama 14 hari telah terjadi 3 kali tindak pidana selama 14 hari, yaitu yang pertama kejadian curanmor, yang kedua tipu gelap, dan selama operasi ketupat rekan-rekan dari Sat Narkoba juga telah berhasil mengungkap 2 perkara pelanggaran narkotika, yaitu di Undang-Undang Kesehatan, dan yang terakhir kita juga ada melakukan pengungkapan kasus sajam. Itu beberapa prestasi yang kita bisa ukirkan selama pelaksanaan operasi. Kemudian untuk pengungkapan perkara di bulan Mei tadi seperti saya sampaikan, kita ada 8 perkara pengungkapan untuk kejahatan konvensional, 8 laporan kejahatan konvensional, dan alhamdulillah ada 9 perkara yang bisa diselesaikan, termasuk juga laporan-laporan di bulan sebelumnya. Selain itu juga dari Satres Narkoba ini juga ada 4 pengungkapan perkara dengan 5 tersangka. Nah, untuk kejahatan konvensional ini yang banyak di laporan yang masuk ke Polres Balangan ini kebanyakan adalah curanmor. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, masyarakat juga khususnya di Kabupaten Balangan, tolong untuk lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraan sepeda motor tersebut, baik itu di pasar, di toko, atau mungkin di rumah sekalipun. Tetap berikan kunci pengaman tambahan, jangan menganggap sepele wilayah atau lingkungan di mana memarkirkan kendaraan, karena setiap kejahatan tidak memandang waktu dan tempat. Apabila ada kesempatan, niatnya si penjatuh ada, pasti akan terjadi tindak pidana. Untuk jumlah kasus yang dilaporkan pada bulan Mei sebanyak 8 kasus, yaitu untuk kasus curanmor ada 3 laporan polisi, untuk tipu gelap ada 2, judi ada 1, anirat ada 1, untuk kebakaran ada 1. Jadi totalnya 8 LP atau 8 pengaduan masyarakat yang kita terima. Jadi untuk klaim kelereng rekan-rekan, penyelesaian kasusnya dalam bulan Mei ini
sebanyak 9 kasus, yaitu curanmor 1, judi 2, untuk kasus penganiayaan ada 2, pencurian 1, untuk penipuan 1, dan untuk undang-undang darurat ada 1, untuk kebakaran ada 1 kasus yang sudah kita selesaikan dalam bulan ini. Jadi untuk penyelesaiannya bisa dikatakan 120%. Jadi itu rekan-rekan yang bisa kami laporkan dari Satreskrim untuk jumlah kasus yang masuk dan penyelesaian kasus dalam bulan Mei tahun 2023. Demikian, terima kasih. Pengungkapan narkoba selama 1 bulan terakhir, khususnya bulan Mei ini ada 4 perkara, dengan diantaranya 2 perkara narkotika, 1 sabu, 1 berupa jenis karnopen, dan 2 undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan dalam ini adalah obat-obatan yang izin edarnya bebas terbatas, dalam ini adalah seledril. Untuk TKP ada 4 TKP, diantaranya adalah di Kecamatan Lampihong, 2 di Kecamatan Paringin, dan 1 di Kabupaten tetangga, seperti yang dibilang oleh Pak Wakil tadi. Untuk tersangka ada 5, di mana diantaranya ada 1 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk penyelesaian perkara pada bulan Maret ini ada sebanyak 5 perkara. Mungkin itu komandan yang dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan media. Beberapa yang telah kita sampaikan terkait dengan pengamanan operasi ketupat, pengungkapan perkara di bulan Mei 2023. Himbauan kami dari Polres Balangan, mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan Kamtipmas di wilayah masing-masing, mulai dari lingkungan terkecil yaitu di sekitar rumah. Jangan sampai terjadi tindak pidana terutama curanmor yang sering terjadi di wilayah kabupaten kita ini. Selanjutnya juga dalam kegiatan-kegiatan Jumat Curhat yang telah kita laksanakan setiap minggu, tolong kalau memang ada informasi terkait apapun yang bisa untuk membantu demi menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Balangan ini, tolong disampaikan kepada kami sehingga secepatnya bisa kami tindak lanjuti. Banyak informasi yang kita dapat dalam kegiatan Jumat Curhat itu, dan banyak juga dari hasil informasi itu yang sudah kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil seperti yang kita sampaikan pada saat press release hari ini. Untuk yang penanganan narkoba itu rata-rata pengedar atau cuma kurir? Dan yang diungkap ini untuk perkara narkoba ini kebetulan mereka ini adalah termasuk pengedar, jadi pembeli di wilayah lain di sini dijual lagi dengan paket yang lebih kecil. Seperti itu yang kita tangani saat ini. Ada residivis nggak ada? Untuk residivis sementara yang ada ini tidak ada residivis. Untuk yang perempuan tadi ibu rumah tangga, Pak? Untuk yang perempuan ibu rumah tangga. Mungkin rata-rata alasan mereka untuk menjadi pengedar apa motifnya? Yang alasan klasik seperti yang mereka sampaikan ya karena faktor ekonomi. Dengan mudahnya mencari barang, menjual dengan cepat, keuntungannya juga sangat besar. Itu yang membuat mereka bermotivasi, dan juga dari mereka ini selain juga mengedarkan juga sebagai pemakai juga. Jadi sekalian, jadi dia memakai, dia juga menjual juga. Jadi mungkin faktor-faktor inilah yang menjadikan mereka ketergantungan, akhirnya dengan akses yang mudah untuk mendapatkan barang, menjual kembali dengan keuntungan yang berlipat. Nah, mungkin ini menjadi faktor yang memicu mereka melakukan hal tersebut. Untuk curanmor punya merek tersendiri kah targetnya atau random? Untuk kendaraan bermotor ini rata-rata yang menjadi sasaran pelaku ini adalah kendaraan metik, rata-rata semua kendaraan metik.
Termasuk juga ini kemarin dari Dinas Pertanian yang kita temukan di Batu Mandi di dalam hutan. Nah ini sempat diambil dari pemiliknya, dari pemegang, dibawa oleh pelaku. Mungkin pada saat itu kehabisan BBM, jadi tidak dilanjutkan lagi, ditinggal di hutan. Jadi alhamdulillah men, ini juga hasil Jumat curhat kemarin, informasi dari masyarakat, jadi bisa kita temukan. Ya, ini plat yang dipakai oleh pelaku. Kalau plat aslinya adalah plat merah karena ini kendaraan dinas dari Dinas Pertanian. Nah, mungkin begitu juga dari rekan-rekan media bisa disampaikan ke masyarakat. Siapa tahu nanti mungkin di luar kegiatan mudik lebaran kemarin, apabila mungkin di hari libur panjang atau mungkin mau liburan ke luar kota, luar provinsi, ataupun nanti naik haji, kalau misalnya nanti khawatir barang-barangnya ada di rumah nanti seperti apa, silakan dititipkan ke sini untuk kendaraannya. Kami tetap memberikan pelayanan tidak hanya di kegiatan mudik lebaran kemarin. Kalau memang ada dari masyarakat yang mau menitipkan kendaraan di sini, kami sangat terbuka, dan seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, nanti dilambaikan fotokopi KTP dan STNK-nya. Terima kasih.